Shalom dan selamat sahabat saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi, dan pada hari sahabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan puji Tuhan, pada hari sahabat ini kita telah memasuki triwulan yang baru. Dan di sahabat yang pertama atau pelajaran yang pertama dari pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Siapakah Saya? Ayat intinya diambil dari dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Teman-teman, pada hari Sabat ini kita akan mempelajari sebuah kisah tentang seorang nabi, yaitu Nabi Yeremia. Di sini dikisahkan bagaimana Nabi Yeremia diutus oleh Tuhan untuk menjadi juru kabarnya. Nabi Yeremia pada awalnya merasa cemas, merasa insecure, merasa tidak pede, tidak bisa akan dirinya untuk menjadi alat-alat Tuhan. Tetapi di sini Tuhan mengatakan kepada Nabi Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi di sini Tuhan berfirman kepada Nabi Yeremia bahwa Tuhan telah menetapkan Nabi Yeremia untuk menjadi hambanya, untuk menjadi alat-alatnya. Tetapi Nabi Yeremia, karena dia masih muda, dia tidak percaya, dia tidak bisa, dia tidak pede, dia merasa tidak sanggup untuk panggilan Tuhan ini. Di sini Nabi Yeremia mengatakan, aku tidak pandai berbicara, bahkan aku ini masih muda. Tetapi Tuhan kembali menguatkan Yeremia. Tuhan kembali berfirman kepada Yeremia bahwa janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah kau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan kembali menguatkan Nabi Yeremia. Tuhan kembali berkata kepada Nabi Yeremia, jangan takut, aku menyertai engkau. Janganlah cemas bahwa aku ini akan besertamu. Aku akan selalu berserta dengan engkau kemanapun engkau akan kuutus. Kemudian Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulut Nabi Yeremia. Tuhan berfirman kepada Nabi Yeremia bahwa sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Jadi di sini Tuhan mengutus Nabi Yeremia. Tuhan memakai Nabi Yeremia untuk menjadi alatnya, untuk menjadi juru kabarnya. Apa hal yang harus dilakukan oleh Nabi Yeremia? Di sini Tuhan mengutus Nabi Yeremia untuk memperingatkan bangsa Israel akan kelakuan mereka yang sudah berpaling dari Allah. Nabi Yeremia diutus oleh Tuhan untuk menjadi juru kabar Allah, untuk berfirman, untuk memperingatkan, untuk menasihati bangsa Israel bahwa sesungguhnya hal yang dilakukan oleh bangsa Israel itu adalah salah, adalah menyimpang dari Tuhan. Teman-teman, apa yang bisa kita dapat dari pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini? Di sini judul pelajaran sekolah sahabat kita adalah Siapakah Saya? Terkadang mungkin kita sebagai orang-orang muda, kita merasa seperti Nabi Yeremia. Kita bertanya, siapakah saya? Siapakah saya sehingga ada tugas yang diberikan kepada saya? Siapakah saya sehingga Tuhan memakai saya untuk menjadi alat-alatnya? Tetapi teman-teman, hal yang diterima oleh Nabi Yeremia, kita yakin dan percaya bahwa itu juga akan kita terima. Yeremia di sini pada awalnya merasa tidak sanggup
akan panggilan Tuhan, akan tugas yang diberikan oleh Tuhan, sebab ia masih muda. Tetapi di sini Tuhan menguatkan Nabi Yeremia. Tuhan berfirman pada Nabi Yeremia bahwa Tuhan akan selalu menyertainya. Kita yakin bahwa Tuhan pada hari Sabat ini, pada saat ini, juga akan menyertai kita, juga akan beserta dengan kita. Walaupun mungkin kita masih muda, tetapi apabila kita mau, apabila kita menyanggupi atas panggilan Tuhan itu, apabila kita bersedia atas panggilan Tuhan untuk menjadi alat-alat Tuhan, untuk menjadi juru kabar Tuhan, untuk menjadi umat-umat Tuhan yang boleh dipakai oleh Tuhan di dunia ini, maka Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Tuhan akan selalu menguatkan dan meneguhkan iman kita. Tuhan akan selalu beserta dengan kita kemanapun kita akan pergi, kemanapun kita akan diutus oleh Tuhan. Kita tidak akan sendiri, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kita mempunyai suatu tugas yang besar untuk menjadi alat-alat Tuhan, untuk menjadi juru kabar Tuhan kemanapun kita pergi. Jadi sebagai orang-orang muda, sebagai umat-umat Tuhan, kita harus selalu siap sedia untuk menjadi alat-alat Tuhan, untuk menjadi penolong-penolong Tuhan, untuk menjadi juru kabar Tuhan. Meskipun kita masih muda, tetapi apabila kita sanggup, apabila kita mau menerima panggilan Tuhan, kita akan sanggup melakukannya beserta dengan pertolongan Tuhan. Inilah video sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan kalau teman-teman menyukainya, silakan untuk di-like videonya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silakan untuk di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman boleh mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.